Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah perencanaan program PLS akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip dalam perumusan struktur program atau lanjutan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Melisa Lusita dan rekan saya Rani Gusnawati. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang prinsip evaluasi program. Evaluasi program merupakan suatu kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip evaluasi program itu yaitu yang pertama itu komprehensif, bahwa evaluasi program harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personal, material, maupun aspek operasional. Evaluasi jangan hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Yang kedua yaitu komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program harus dilaksanakan secara kerjasama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program. Contoh dalam pendidikan yaitu dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar. Harus bekerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan pihak sekolah. Yang ketiga yaitu continue. Evaluasi program hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan bertahap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Yang keempat yaitu objektif. Dalam mengadakan evaluasi program harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kelima yaitu berdasarkan kriteria yang valid. Selain perlu adanya data-data dan fakta, juga perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang keenam yaitu fungsional. Hasil evaluasi program berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat ini. Yang ketujuh yaitu diagnostik. Evaluasi program hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu, setiap hasil evaluasi program harus didokumentasikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rani Gusnawati. Saya Rani Gusnawati akan meneruskan materi dari teman saya yaitu prinsip penyusunan anggaran. Prinsip penyusunan anggaran merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan. Dalam sebuah anggaran kemudian ditetapkan biaya-biaya kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dan dijadwalkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran yang pertama, manajemen involvement yang merupakan keterlibatan dalam penyusunan rencana, mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat mencapai segala sesuatu yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu organization adaptation, merupakan suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan wewenang dan tanggung jawab di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu responsibility accounting yang merupakan agar rencana keuangan dapat dilakukan dengan baik maka harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan. Itu goal orientation merupakan penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu full communication merupakan suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang jawab dan sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu realistis expectation dalam perencanaan manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya menunjangkan yang dapat dicapai. Yang selanjutnya yaitu time
WINES merupakan laporan mengenai realistis rencana harus diterima manajemen yang berkompeten tepat pada waktunya agar informasi tersebut berguna bagi manajemen. Selanjutnya yaitu flexibility application merupakan perencanaan yang tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu reward dan punishment merupakan manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya di bawah atau melebihi standar harus diketahui sehingga pemberian reward atau punishment oleh menjadi transparan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 7. Jika ada terjadi kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.